Selamat pagi, siang, sore, malam untuk abang-abang praktikan, abang-abang aslab yang lagi ngecek. Eh, gua gua Fatir Filbert Farudin. Gua bakal jelasin tentang modul CS 8, yaitu fixing a code that doesn't yang nggak sesuai dengan prinsip-prinsip OOP. Nah, ini tuh ada beberapa masalah di code yang dikirim buat CS. Nah, untuk yang pertama itu gue nemuin masalah di class manajernya. Si class manager ini masalah karena si user manager ini dia itu ngehandle dua. Artinya dia itu nggak sesuai dengan SRP karena dia ngehandle dua tes sekaligus, save user sama authenticate, yang itu kan nggak align ya dengan prinsip SRP itu sendiri. Selain itu si passwordnya juga disimpan as plain text, kan jadi itu nggak aman. Nah, makanya kita buat kayak gini aja. Jadi ada class storage, ada class field storage, terus ada ini user manager sendiri, class user manager. Ini kan jadi sesuai dengan prinsip SRP itu sendiri. Untuk storage interference-nya udah kita benerin kayak gini nih kurang lebih. Terus selanjutnya ada masalah di notification type-nya ya, di send notification void ini, function ini. Nah, ini kalau kita mau bikin, kalau ada notif baru itu, functionnya ini harus diedit dulu kan. Jadinya ini tuh nggak sesuai dengan prinsip open close principle, makanya kita bikin kayak gini aja tuh. Jadi ada class notification, terus ada class email notification, ada class SMS notification gitu. Jadi ini kan kita bikinnya tuh sesuai dengan prinsip polymorphism gitu ya. Selanjutnya itu masalahnya ada di ISP violation buat class device. Wait. Oh, maaf. Di class payment dulu. Sebelum ke situ, di class paymentnya dulu ini juga ada masalah. Karena untuk ini tuh setiap subclass kan harusnya behave itu sesuai dengan base classnya kan. Nah, tapi di sini enggak. Jadi kita bikin kayak gini biar dia sesuai kayak gini kurang lebih. Lalu selanjutnya ada di masalahnya tuh ada di class device. Nah, si class device ini yang kayak gini, dia nggak sesuai dengan ISP. Jadi ini ada ISP, ini ada ISP violation, gitu ya. Kenapa di sini salah? Karena di sini kelas simple printer ini dia itu force untuk implement scanf against interference aggression. Jadi ini jadi ini code-nya salah. Makanya kita benerin gini. Bentar. Oh, virtual sih oh ya. Nah, kita buat jadi kayak gini aja. Jadi ada kelas iPrinter, kelas iScanner, kelas iFax, terus ada uh, kelas buat simple printer. Nah, ini cuma support buat printernya doang kan. Jadi ini sesuai dengan ISP gitu. Jadi kita split aja semua. Ini jadi function kayak gini. Oh, jadi kelas kayak gini. Selanjutnya itu permasalahannya ada di sini, file logger. Nih ya. Ini kalau kita lihat di sini tuh kalau mau buat baru atau hapus itu harus dilakuin secara manual gitu. Jadi dia leaking memorinya dan itu nggak safe karena lakuin aja manual kan. Selain itu juga si kelas report generator ini dia depends sama low level class, yaitu di si file logger ini. Jadi itu kan nggak sesuai dengan prinsip dependency inversion principle kan. Makanya kita bikin dia kayak gini ya. Wait.
Lazy. Nah, ini kita bikin kayak gini aja. Terus selanjutnya, oh iya, ini udah sih kurang lebih kayak gitu tadi permasalahan-permasalahan yang gue temuin. Jadi summary-nya itu dia masalahnya yang pertama untuk, wait bentar Bang. Yang pertama ada duplicate responsibility, terus dia ada interference yang maksa function, jadi itu nggak perlu. Ada if else type checking yang nggak against polymorphism. Terus ya kurang lebih sih kayak gitu ya. Nah, untuk outputnya kita bisa bandingin nih, kalau misalnya output yang kode yang salah dia kayak gini. Nah, itu Pak lihat, bisa dilihat passwordnya ke leak kan, kayak gini. Terus ini kode yang barunya. Dah, ini kayak gini. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.